Dua hal yang sempat saya catat yang disampaikan Pak Didik. Yang pertama, menjadi manusia suci itu jadilah orang yang tidak melekat pada subjektivitas. Kemudian yang kedua, apakah kalau kita tidak bisa melihat apa adanya pada orang lain itu menjadi dosa pada kita? Buya penjelasannya. Begini, jadi yang pertama itu kita sangat sulit sekali ya, apalagi melihat orang, melihat diri kita sendiri saja itu sulit. Ya. Kita ini tidak kenal dengan diri kita sendiri kok. Terlalu banyak ruang-ruang gelap dalam hati kita. Banyak lorong-lorong yang gelap gulita kok. Sampai kadang-kadang kita sendiri mempertanyakan, kenapa aku melakukan ini? Kok sebodoh itu ke aku ini? Berulang kali. Apa salahnya? Udah profesor, doktor, soal profesornya 4 lagi, dokternya 5 lagi. Sampai rumah tangganya berantakan hancur. Dia korbankan anak istrinya. Kenapa dia kok tidak bisa melawan nafsunya? Sebesar apa? Jadi artinya nanti pada akhirnya mah kita untuk membersihkan diri itu bukan selalu dicabut pakai sabun ya. Sebab itu nafsu juga tidak bisa dibantai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihilangkan. Selagi kita masih hidup, ya nafsu itu masih hidup. Nafsu nggak ada, hidup ini nggak ada artinya. Jadi yang ada adalah kita mengendalikan. Jangan sampai terlalu ganas sekali, terlalu binal sekali, atau volumenya diperkecil. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya nafsu ini yang kita ibaratkan seperti kendaraan kuda, ya kudanya binal, nggak pernah dilatih, kita tunggangi. Apa yang terjadi? Kita mau ke barat, kuda kita pengen makan rumput. Sebenarnya ada timur. Di situ kita bertempur dengan kuda. Kuat mana penunggang kuda dengan kudanya? Kuat kudanya. Yang kalah siapa nanti? Nah itulah kita kalah. Jadi makanya kita harus sering-sering mendidik kuda itu, melatih. Ya psikologi binatang ada sistem dressur kan gitu ya. Tapi kuda juga dilatih bisa menari, bisa menerobos jadi main sirkus dan sebagainya bisa kok. Ya kuda itu kan asalnya kan dipatok, diikat yang kencang. Ketika dia akan mengejar ibunya, dia tertahan berulang-ulang. Lama-kelamaan dia meyakini bahwa kalau pelana itu diikatkan, saya tidak bisa melawan. Ya kan? Nah, sehingga ketika si sang koboi itu turun kuda, kemudian di depan kafe turun, itu kadang-kadang nggak diikat kok, hanya gitu aja. Dan kuda nggak lari, karena dia yakin saya tidak akan bisa pergi. Jadi nafsu juga seperti kita tipu juga. Saling tipu menipu aja gitu masalahnya. Nah bagaimana melatih nafsu itulah salah satu tugas seorang mursyid. Ya pembimbing. Ada seorang mursyid. Tapi bukan saya. Saya bukan mursyid itu satu. Kemudian kenapa harus dikatakan bahwa karena dosa-dosa belum memadati hatimu itu. Jadi masih bisa melihat masih remeng-remeng lah. Artinya masih apa ya? Ramyang loh bahasa Indonesia aja. Samar-samar. Bisa melihat tapi nggak jelas gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Semakin banyak dosanya, semakin nggak kelihatan. Jadi ibaratkan saja hati kita seperti cermin. Kalau cermin itu tidak pernah dicuci, tidak dibersihkan, tidak pernah dibaikkan, nggak pernah disabun. Nah, lama-lama orang berdita juga kita nggak mengenali siapa itu lewat kita tahu. Jadi dosa-dosa itu cuma menutup mata hati, mengotori hati kita. Ya dosa-dosa itu bukan hanya berzina, berjudi, marah, dengki, hasud, kecewa. Itu semuanya dosa-dosa. Dan itu membawa virus-virus. Sehingga orang-orang yang dosanya terlalu banyak dosa, pasti mata hatinya tidak akan bisa melihat secara transparan dan transandental. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya. Ke Pak Han, ini mungkin pertanyaan saya simpelkan ditarik dengan bahasa
mengenal diri sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi. Ini bagaimana penjelasannya? Ya, Buya baru aja mengemukakan satu istilah penting dalam fenomenologis juga, yaitu transendental. Itu kondisi di mana kita berada di atas. Seperti misalnya kalau kita berada di kemacetan, itu stresnya minta ampun. Tapi kalau kita melihat kemacetan itu dari perbukitan atau dari hotel lantai 7 misalnya, lihat ke bawah itu malah suatu keindahan. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang yang sudah transenden, sudah di atas, melihat objek yang sama, tapi yang terjadi secara subjektif itu berbeda. Nah, itu yang saya kira, dan dalam konteks transendental ini mungkin kita bisa lengketkan, kita bisa kaitkan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Dik tadi. Nggak lengket itu ya berarti nggak berada di tengah kemacetan. Kemacetan tetap terjadi, tapi dia dalam posisi di atas, sehingga dia santai-santai saja, seperti itu. Saya kira itu memang menghandle pikiran, perasaan, emosi, marah itu tugas kita masing-masing yang penuh tantangan, dan itu perjuangan seumur hidup saya kira ya. Dan semakin kita matang mengelola itu, karena begini, saya lihat orang matang dan nggak matang itu bedanya satu. Dua-duanya kemungkinan terkena stres, tapi seberapa cepat dia keluar dari stres itu. Ini yang membuat mereka disebut matang. Kita kadang-kadang kena stres dan berlama-lama dengan stres itu, bahkan kadang-kadang nggak keluar-keluar ya. Nah, mereka itu masuk memang tercelup sebentar, tapi dengan cepat sekali keluar. Mungkin itu pandangan saya ya tentang lengket nggak lengket tadi, saya kira itu. Oke. Selanjutnya ke Kang Zidni ini, kembali ke pernyataan dari Pak Dik yang di Bandung bahwa menjadi orang suci itu jadilah orang yang tidak melekat pada subjektivitasnya. Ini gimana penjelasannya Kang Zidni? Saya hanya menyambung dari Buya dan Prof Hans bahwa, dan sesuai dengan yang pernah saya sampaikan juga, semua tentang perspektif dari persepsi. Dan yang harus kita hindari juga adalah prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Bahwa prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Sebagiannya enggak. Kalau digunakan oleh misalnya kepolisian, itu kan kalau asasnya praduga tak bersalah, maling nggak ada yang ditangkap, seperti itu. Jadi memang dugaan itu kalau misalnya ilmiah dan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran, itu kan tidak. Tapi kalau disambungnya dengan wala tajassasu, mencari-cari kesalahan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya, itu salah, seperti itu. Jadi melihat dengan kacamata kita sendiri kemudian dilekatkan kepada orang lain tanpa kita tabayun, itu akan jadi miskomunikasi, mispersepsi, dan jadi masalah. Kemudian tentang transenden tadi, mungkin kalau di psikologi kalau nggak salah ada istilahnya reframing. Reframing itu adalah melihat suatu kejadian dari frame atau bingkai yang berbeda. Kalau misalnya melihat kita dipaksa zakat oleh Allah 250 juta, kayaknya berat dan stres. Tapi kalau kita melihat 250 juta adalah 2,5% dari total harta kita, maka kita akan sangat mudah untuk mengeluarkan 250 juta zakat. Karena uang kita berarti ada 97,5% lagi yang ada di kantong kita. Jadi kalau melihatnya di zakatnya berat. Tapi kalau melihat di uang total yang kita miliki, itu akan sangat tidak bernilai, kecil sekali gitu. Maka harus ada reframing, melihat dari sudut pandang yang lebih positif, supaya apa yang kita jalani itu tidak terbebani oleh pikiran kita sendiri. Beban itulah yang kemudian seperti kuda yang dibiasakan dililit pelana, akhirnya sudah merasa minder sendiri ketika ada pelana di tubuhnya. Juga sama seperti gajah. Ketika kecil dirantai, dia berusaha mendobrak rantai itu nggak bisa-bisa, setahun kemudian dia coba lagi nggak bisa, dan seterusnya. Sampai akhirnya gajah itu tumbuh menjadi makhluk yang besar sekali, dan dia tidak pernah mencoba lagi untuk mendobrak rantai itu. Karena dia pikir percumalah didobrak karena sudah terbiasa melakukan itu dan gagal terus. Nah, makanya kebiasaan itu kalau misalnya kebiasaannya baik, bagus dilanjutkan.
Tapi kalau kebiasaan yang buruk segera dirubah supaya tidak seperti kuda dan gajah yang sudah merasa sudah terbebani oleh pikirannya sendiri. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Kang Zidni.